Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solehanya Ustazah? Sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, yang berjudul tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan. Anak-anak, kalian pasti sudah belajar tentang operasi hitung pecahan pada kelas 4. Nah, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan ulang, mengingatkan ulang kepada kalian tentang apa itu operasi hitung pecahan. Oke, sebelumnya Ustazah akan mengingatkan dulu tentang apa sih itu pecahan. Nah, oke. Pecahan biasanya dituliskan dengan A per B. Nah, apakah itu A per B? A biasanya disebut dengan pembilang dan B biasanya disebut dengan penyebut. Oke, sampai sini ada yang masih ingat? Pasti ingat kan? Nah, contoh lainnya adalah 2 per 3. Bisa juga dengan 4 per 6. Oke, pada contoh ini 4 disebut dengan pembilang dan 6 merupakan penyebut. Oke, pada contoh lain, pada beberapa contoh lainnya biasanya yang paling sering dijumpai adalah adanya balok. Nah, beberapa balok yang dipotong menjadi beberapa bagian. Oke. Nah, dari balok yang panjang ini ada beberapa balok yang diarsir. Nah, diarsir. Ada 2 balok yang diarsir. Nah, dari sekian banyak balok yang diarsir adalah 2 balok, 1, 2. Nah, dari sekian banyak yang diarsir adalah 2, maka kita tulis 2 per. Oke, ini sebagai pembilangnya dan penyebutnya bagaimana? Berarti keseluruhan baloknya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti pecahan dari balok yang diarsir dan yang tidak diarsir ini adalah 2 per 6. Oke, contoh pada kasus yang lain. Ada kasus contoh lain. Sama, masih tetap di balok. Oke. Nah, di sini yang diarsir ada 1. Nah, ada 2 juga. Akan tetapi jumlah baloknya berbeda. Bagaimana Ustazah? Nah, yang diarsir adalah 2. Kita tulis 2 karena dia merupakan pembilang. Nah, sedangkan balok yang keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti pecahan dari balok ini adalah 2 per 4. Oke, sampai sini masih ingat kan tentang apa itu pecahan? Oke, bagus. Nah, selanjutnya macam-macam pecahan. Yang pertama pecahan biasa, pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, persen atau per 100, per mil atau per 1000. Macam-macam pecahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam pecahan. Ustazah sudah yakin sekali kalian sudah belajar dan sudah sudah memahami lah pada kelas 4 kemarin, waktu di jenjang kemarin. Akan tetapi Ustazah akan mengingatkan lagi, apa sajakah macam-macam pecahan itu? Nah, macam-macam pecahan diantaranya yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa, Ustazah? Nah, pecahan biasa merupakan pecahan yang
pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Oke, sampai sini paham? Pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Jadi A per B ini sama-sama bilangan bulat. Oke, contohnya apa Ustazah? Nah, sebagai contoh nih Ustazah kasih contoh dulu. Contoh yang pertama 1/2. Contohnya apa lagi? 3/4. Apa lagi? 5/7, 6/8, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, untuk yang kedua adalah pecahan murni. Pecahan murni. Oke, coba pecahan murni itu apa sih? Nah, pecahan murni adalah Pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bilangan bulat. Nah, pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Oke. Dan nilai pembilangnya lebih kecil dibanding penyebutnya. Oke. Maksudnya bagaimana Ustazah? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Dan nilai pembilangnya lebih kecil dibanding penyebutnya. Oke, Ustazah kasih contoh langsung ya. Contoh langsungnya bagaimana Ustazah? Nah, contohnya 1/7. Nah, 1/7 nilai 1 apakah dia bilangan bulat? Iya. Nah, 7 apakah dia bilangan bulat? Iya juga. Benar kan? Pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, sama-sama bilangan bulat. Dan nilai pembilangnya lebih kecil dibanding penyebutnya. Tadi yang mana pembilang? Pembilang lebih kecil dari penyebut. Pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Oke, sampai sini paham? Oke, Ustazah kasih contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah 2/12. Oke, sampai sini. Coba 2/12. Apakah 2 ini termasuk bilangan bulat? Iya Ustazah, pasti. 12. Apakah 12 ini termasuk bilangan bulat? Iya, benar. Oke, selanjutnya, apakah pembilangnya lebih kecil dibanding penyebutnya? Apakah pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya? Pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Apakah benar? Benar. Maka pecahan 2/12 ini termasuk ke dalam pecahan murni. Oke, contoh lain. Apalagi ya? 3/8. Ya. Apakah 3 merupakan bilangan bulat? Iya. Apakah 8 bilangan bulat? Iya. Apakah 3 lebih kecil dari 8? Iya. Maka ini termasuk ke dalam pecahan murni.
Nah, untuk macam-macam pecahan yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran. Oke, adakah yang masih ingat apakah itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran adalah kombinasi dari bagian bilangan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Oke, apa sih itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah kombinasi dari bagian bilangan bulat dan pecahan murni. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Nah, ini adalah gabungan. Kombinasi itu kan adalah gabungan dari bagian yang bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya adalah yang pertama, 3/1/4. Oke, dari 3/1/4 ini kita bisa tahu 3 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/4 ini merupakan pecahan murni. Jadi untuk pecahan campuran ini adalah kombinasi atau gabungan antara bilangan bulat dan pecahan murni. Bilangan bulat dan pecahan murni. Oke. Nah, contoh yang lain bagaimana, Ustazah? Contohnya adalah 2/1/2. Oke, jadi 2 merupakan bilangan bulat dan 1/2 merupakan pecahan murni. Oke, saya kasih satu contoh lain. Nah, 7/3/5. Oke, 7 merupakan bilangan bulat dan 3/5 merupakan pecahan murni. Oke, sampai sini sudah ingat semuanya kan tentang pecahan campuran yang ketiga. Contoh yang ketiga yakni pecahan campuran. Nah, yang selanjutnya untuk macam-macam pecahan yang keempat adalah pecahan desimal. Nah, kalian juga sudah pasti tidak asing mendengar apa itu pecahan desimal. Nah, kira-kira apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah Pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke. Nah, sebagai contohnya adalah contoh. Oke, untuk contohnya adalah 3/10. Oke. Nah, dari 3/10 ini, apakah pecahan tersebut penyebutnya salah satu di antara 10, 100, 1000 dan seterusnya kelipatannya? Ya, benar. Penyebutnya adalah 10. Oke, berarti ini termasuk pecahan desimal. Bagaimana cara menjadikan, loh Ustazah ini kan pecahan murni, kok bisa disebut pecahan desimal? Oke, memang ini pecahan murni yang akan dijadikan pecahan desimal. Oke, coba perhatikan, Ustazah kasih tips dan triknya. 3/10, kalian tulis dulu 3. Nah, untuk 10, nolnya kan ada 1. Nah, silahkan kalian putarnya hanya satu kali, karena nolnya dari 10 hanya 1. Nolnya ini ada 1, berarti pindahnya hanya satu kali, 1, 0. Berarti pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. 0,3. Oke. Terus yang lainnya bagaimana Ustazah? Coba contoh lagi. Contoh lagi adalah sama, kita pakai angka 3. 3 per, tapi pernya per 100. Tadi kan sudah per 10, sekarang per 100. Oke. Nah, untuk 3/100, nolnya ini ada berapa? Kan ada 2. Nah, karena ada 2, berarti pindahnya juga 2 kali. 1, 2,
0. Ini karena ada tempat kosong dikasih 0. Paham? Berarti pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Oke, sampai sini paham? Coba lagi. Kalau contoh yang selanjutnya adalah yang per 1000, kita coba dulu. Sama, 3/1000. Oke. Dari sini coba perhatikan, 3/1000. 0 dari 1000 ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pindahnya juga harus 3 kali. Bagaimana Ustazah? Coba dihitung bersama. 1, 2, 3, koma 0. Langsung dikasih koma 0. Karena ada space kosong, ada tempat kosong, berarti tinggal ditambahin 0. Sini ada tempat kosong lagi 0. Berarti pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Oke, sampai sini paham enggak? Paham atau belum? Oke, coba Ustazah kasih contoh yang lain. Yang lain ya. Nah, contoh yang lainnya adalah coba di sini Ustazah kasih contoh 15/100. Oke, gimana Ustazah? Ingat-ingat yang di bawah nolnya ada berapa? 100 ini ada 2. Kita tulis dulu 15. Oke. Karena nolnya ada 2, berarti pindahnya juga 2 kali. 1, 2, 0. Paham? Berarti desimal dari 15/100 adalah 0,15. Oke, contoh lagi. 15/1000. 15/1000 sama dengan, bagaimana caranya Ustazah? Oke, kita tulis 15-nya terlebih dahulu. 15. Nah, untuk 15/1000 nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pindahnya juga 3 kali. 1, 2, 3, 0. Ada tempat kosong diisi 0. Berarti pecahan desimal dari 15/1000 adalah 0,015. Begitu ya. Loh Ustazah, ini per 100, ini per 1000. Per 10-nya bagaimana? Coba 15. Sampai saya salah. 15/10. Bagaimana Ustazah? Tetap ditulis 15-nya terlebih dahulu. 15. Oke. Untuk 10 nolnya ada berapa? Ada 1 kan? Berarti pindahnya hanya 1 kali. 1, koma, langsung dikasih koma. Oke. Berarti pecahan desimalnya adalah 1,5. Paham sampai sini? Oke, sangat mudah ya. Tips dan triknya adalah melihat penyebutnya. Kalau penyebutnya nolnya 1, berarti pindahnya 1 kali. Jika penyebutnya memiliki 02, berarti pindahnya juga 2 kali. Jika penyebutnya memiliki nolnya 3, 1, 2, 3, berarti pindahnya juga 3 kali. 1, 2, 3, koma. Setelah menghitung langsung diberi koma dan 0. 1, 2, 3, 0. Oke, sampai sini paham ya dari kedua contoh-contoh ini. Nah, untuk macam pecahan yang kelima adalah persen atau per 100. Oke, persen atau per 100. Oke, adakah yang masih ingat apa itu persen? Nah, persen atau per 100 adalah Pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan
dengan lambang persen. Oke, persen. Persen atau per 100 yakni pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Oke, maksudnya bagaimana ini saudara? Penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Oke, langsung ke contoh ya. Contoh. Contohnya bagaimana saudara? Contoh 6 per 100. Oke, yang pertama, pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100. 6 per 100, apakah penyebutnya sudah termasuk 100? Iya, benar sekali, sudah 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Nah, jika sudah 6 per 100, maka menulisnya adalah 6 persen. Langsung saja, 6 per 100 ini sama dengan 6%. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah 15 per 100. Oke, 15 per 100. Apakah penyebutnya merupakan nilai 100? Iya, benar. Jika penyebutnya sudah merupakan nilai 100, maka tinggal diganti saja seperti yang 6 per 100 ini. Tulis 15 persen. Oke, sampai sini paham ya? Oke, contoh lagi, satu lagi. Contoh satu lagi, 21 per 100. Nah, 21 per 100. Kira-kira 21 per 100, apakah penyebutnya merupakan nilai 100? Iya, benar. Kalau sudah benar, maka tinggal merubah saja 21 persen. Oke, sampai sini sudah paham ya? Jadi jika seandainya ada tulisan seperti ini, ada tulisan seperti ini, 17%. Apakah ini maksudnya? Berarti maksudnya adalah tinggal kalian tulis 17 per 100. Pasti penyebutnya 100. Kalau persen pasti penyebutnya 100. Oke, contoh lain. Saudara, kalau seandainya 50%, itu maksudnya bagaimana Ustazah? Nah, kalau 50% berarti 50 per 100. Oke, sampai sini sudah paham ya? Nah, untuk macam pecahan yang terakhir, yang keenam, yakni adalah per mil atau per 1000. Oke, yang terakhir adalah per mil atau per 1000. Nah, kira-kira adakah yang masih ingat apa itu per mil atau per 1000? Yakni adalah Suatu pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 1000 dan dinyatakan dengan per mil. Oke. Nah, per mil atau per 1000 itu adalah pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 1000. Oke, dan dinyatakan dengan persen. Per 1000, per mil maksudnya Ustazah. Penyebutnya nilai 1000 dan dinyatakan dengan per mil. Nah, coba kalian perhatikan perbedaannya. Nah, kalau di per mil atau per 1000, pasti penyebutnya 1000 dan dinyatakan dengan per mil. Ini coba Ustazah kasih tips and triknya juga. Kalau per 1000 ini kan nolnya ada 3, 1, 2, 3. Otomatis di lambangnya juga ada 3 nolnya, 1, 2, dan 3. Beda dengan persen ya. Coba perhatikan untuk yang persen. Kalau persen kan penyebutnya adalah 100, nolnya ada 2. Otomatis lambangnya juga nolnya 2, 1, 2. Oke.
bisa membedakan ya perbedaannya. Ini nolnya 3 berarti 1, 2, 3. Sedangkan persen 2 berarti nolnya juga ada 2. Oke, sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya contoh dari per mil atau per 1000 adalah contohnya. Oke, yang pertama adalah 6 per 1000. Oke, sama dengan, coba diperhatikan, 6 per 1000 apakah sudah memiliki penyebut 1000? Ya, benar. Karena sudah benar dan sesuai dengan ini, maka langsung saja 6 per mil. Jangan lupa nolnya 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, contoh lagi yang lainnya. 9 per 1000 sama dengan, apakah 9 per 1000 sudah memiliki penyebut 1000? Ya, benar. Ya kan? Benar. Otomatis langsung saja 9 per mil. Oke. Nah, selanjutnya kalau seandainya sudah ada tulisan 17 per mil. Nah, ini bagaimana Ustazah? Tinggal kalian tuliskan saja. Berarti 17 per, karena ini per mil, kalian perhatikan nolnya 1, 2, 3 berarti per 1000. Oke, sampai sini paham? Contoh lagi, 54 per mil. Berarti 54 per 1, 2, 3 berarti 1000. Ini ya. Oke, sampai sini paham? Masih ingat kan dengan materi kelas 4 yang dulu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai juga ya materi kita hari ini, pembelajaran tentang macam-macam pecahan. Nah, untuk materi yang selanjutnya tentang operasi hitung pecahan akan Ustazah lanjutkan di video selanjutnya ya. Tetap belajar dengan semangat, jaga kesehatan dan patuh kepada orang tua. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.